Pengayaan pembelajaran mikro dari teori menuju praktek mengajar yang berdampak oleh Bagus Satari, SSI, MPD. Mengapa pengayaan ini penting? Karena yang pertama adalah pembelajaran mikro adalah pondasi, bukan akhir dari proses belajar mengajar. Tujuan utamanya adalah menyempurnakan keterampilan dasar mengajar seperti bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, agar menjadi lebih alami dan efektif di kelas nyata. Materi ini akan membahas bagaimana integrasi keterampilan menjadi sebuah praktik mengajar yang utuh. Dari apa itu keterampilan bertanya menjadi bagaimana bertanya memicu berpikir kritis siswa. Keterampilan intinya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan. Ingat kembali 8 keterampilan mengajar dasar, seperti bertanya, memberi penguatan, menjelaskan variasi stimulus, dan sebagainya. Keterampilan itu tidak berdiri sendiri. Contohnya, saat menjelaskan, Anda perlu memberikan penguatan positif dan variasi stimulus. Ada suara dan gerak, agar siswa tidak bosan. Saat bertanya, Anda juga perlu menyelenggarakan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Kemudian, berikutnya adalah pertanyaan yang menginspirasi. Untuk pertanyaan ada beberapa level. Level tingkat rendah yaitu mengingat dan memahami. Contohnya adalah apa ibu kota Indonesia? Sedangkan pertanyaan tingkat tinggi atau biasa disebut HOTS itu adalah menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Contohnya adalah bagaimana jika Jakarta bukan ibu kota? Apakah dampaknya? Untuk strateginya, kita perlu menggunakan metode Sokratik, yaitu ajakan serangkaian pertanyaan yang memandu siswa sehingga mereka menemukan jawabannya sendiri. Kita juga perlu memberikan waktu untuk berpikir kepada siswa, bukan sekedar kecepatan menjawab. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan kelas efektif. Bukan hanya soal ketertiban di kelas, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang positif. Keterampilan integrasinya adalah memberi penguatan, misalnya memberikan pujian yang spesifik dan tulus. Contohnya, oh bagus, jawabanmu menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep ini. Kemudian variasi stimulusnya bisa diubah-ubah, misalnya ubah posisi Anda di kelas, menggunakan media visual maupun variasi suara untuk menarik perhatian. Kemudian ada juga pendekatan proaktif, yaitu kita harus sebagai guru juga harus mengenali tanda-tanda kebosanan maupun kebingungan yang terjadi pada siswa sebelum masalah muncul. Berikutnya adalah refleksi yang digunakan sebagai alat pembelajaran. Mengapa refleksi itu krusial? Yang pertama, tidak hanya melakukan, tapi juga memahami apa yang sudah dilakukan. Kemudian juga membantu guru mengenali kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Bagaimanakah langkah refleksi itu dilakukan? Yang pertama, deskripsi, yaitu apa yang terjadi selama pengajaran. Kemudian menganalisis mengapa itu terjadi, apa yang saya lakukan, dan bagaimana reaksi siswa. Selanjutnya adalah evaluasi, apa yang berhasil dan apa yang tidak. Setelah tahap evaluasi, maka yang paling penting adalah rencana tindak lanjut, yaitu kita akan mengubah apa yang gagal dan kita akan melanjutkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Studi kasus interaktif, contohnya kasus pertama, seorang guru kesulitan membuat siswa kelas 2 SD fokus saat ia menjelaskan konsep perkalian. Siswa mulai mengobrol. Pertanyaan untuk mahasiswa, apa kesalahan yang mungkin terjadi, keterampilan apa yang perlu diperbaiki. Kasus kedua, seorang calon guru sudah bertanya, tapi hanya 1 atau 2 siswa yang aktif menjawab. Pertanyaan untuk mahasiswa, bagaimana cara mendorong partisipasi lebih luas? Apa variasi pertanyaan yang bisa digunakan? Anda bisa menjawab kasus pemecahan dari kasus 1 dan kasus 2 ini. Berikutnya penutup dan tugas akhir. Untuk penutup, bisa disimpulkan pembelajaran mikro sebenarnya merupakan latihan intensif. Pengayaan ini hanya bertujuan mengubah latihan menjadi praktek yang terampil dan intuitif. Untuk tugas akhirnya, mahasiswa akan diminta untuk merekam sesi mikro TCN yang dilakukan, menonton kembali, melakukan analisis reflektif menggunakan kerangka yang sudah dijelaskan, yaitu tahapan deskripsi, analisis, evaluasi, dan rencana tindak lanjut.
Kemudian mahasiswa juga membuat portofolio mini yang berisi video tahap refleksi. Terima kasih atas perhatian disampaikan.